Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama orang tua kita, Fadilatul Ma'ali Abuya Kiai Haji Aslam. Seiring doa kita, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan untuk beliau. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Usman Qurtubi, Al-Mukarram Ustadz Arsali, Al-Mukarram Ustadz Hashim Adnan, orang tua kita Bapak Haji Yasin Jimi, Bapak Dr. Wahyu Camat Jati Sampurna, Bapak dan Ramil Kecamatan Pondok Gede dan Ramil Kecamatan Jati Sampurna, para tuan-tuan guru, para ustadz yang begitu banyak hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir Allah panjangkan umur sehat walafiat. Segenap panitia peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan oleh panitia, baik tenaga, harta maupun fikirannya, segera dibalas dan diganti oleh Allah dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Dan yang tak lupa kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajri Al-Mukarram Ustadz Haji Yusuf SAG, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita semua memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid dimulai pertama kali pada tahun 7 Hijriah dalam satu kerajaan yang disebut dengan namanya Kerajaan Irbil, dengan rajanya yang bernama Muzaffaruddin, dengan panglima besarnya namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Maka pada malam hari ini kita mengikuti ulama-ulama salafus saleh, kita mengikuti ajaran-ajaran ulama-ulama yang lurus yang berada di jalan Allah, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha." Siapa orang yang memulai kebaikan di dalam Islam, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan. Maka malam hari ini kita berkumpul memperingati Maulid Nabi, insya Allah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bu, saya ngetes ibu-ibu dulu Pak, takut dia pada tidur. Kalau ceramah emang enakan sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu cepet sama nyambernya. Kalau bapak-bapak rada lama. Coba kita tes. Bu, Pak. Bapak mah nggak ada yang nyawat, emang resep sama ibu-ibu. Saya kemari aja dah, niatnya dah. Kemari yang nggak resep, nggak enak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi di jilid yang kedua, beliau mentakrif Maulid, huwa ijtima'un nas,
Yang namanya maulid itu yang pertama berkumpulnya manusia. Malam hari ini kita semua pada ngumpul di Masjid Al-Fajri. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Malam hari ini kita kumpul berjamaah. Dengan sebab jamaah kita malam hari ini, Allah turunin rahmat buat kita semua. Rasulullah bersabda, al-jama'atu rahmatun. Ketika kita berjamaah, maka turunlah rahmat Allah buat kita semua. Malam hari ini kita kumpul. Yang jauh dia datang kemari, yang dekat datang kemari, yang kagak kenal jadi kenal, yang udah kenal mungkinan kenal. Dengan sebab kita kumpul maulid, maka kita semua panjang umur, murah rezeki. Nabi yang ngomong, siapa orang yang mau panjang umur, murah rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Malam hari ini kita ngumpul maulid kan nyambung silaturahim. Bapak yang tadinya enggak kenal sama saya jadi kenal. Empok yang tadinya enggak kenal sama saya jadi kenal. Jamaah yang kagak kenal Ahmad dan Ramil gara-gara sambutan jadi kenal Ahmad dan Ramil. Malam hari ini nyambung tali silaturahim, mudah-mudahan panjang umur, murah rezekinya. Kalau seandainya nih bocah mau pada kemana? Pulang? Ya udah sono merat. Berisik ada bocah. Iya. Kalau ada bocah pada pulang aja udah sono bagiin berkat panitia itu bocah. Biar pada pulang buru-buru. Bu, terus ini terus. Apa jam berapa sih mulut di sini kelarnya? Jam 12. Tuh yang ngomong jam 12 janda apa perawan itu, Pak? Saya nggak lama-lama ya, saya ngelarin aja ini. Saya ngelempengin jam doang. Kalau seandainya Allah perintahin malaikat Israel malam hari ini buat nyabut nyawa orang Pabuaran. Allah ngomong sama Israel, bahasa kitanya begini dah. Israel, siap ya Rob. Ada kerjaan malam hari ini. Ngapain ya Allah? Lah biasa nyabut nyawa, ngapain lagi kerjaan lu? Di mana ya Allah? Sono di Pabuaran. Sebelah mana? Lu cari dekat Masjid Al-Fajri. Turun malaikat Israel kemari po, datang ke rumah empok. Begitu datang ke rumah empok, di rumah kagak ada. Laporan Israel, ya Allah, itu orang Pabuaran yang dekat Masjid Al-Fajri yang malam hari ini harusnya dicabut nyawanya, orangnya kagak ada di rumah ya Allah. Kemana dia Israel? Kata tetangganya dia lagi datang maulid di Masjid Al-Fajri. Dia lagi datang maulid Israel. Iya ya Allah, ya udah Israel, kalau emang dia lagi datang maulid yang harusnya malam hari ini dicabut nyawanya, jangan jadi dicabut nyawanya. Begitu kata Allah. Kalau emang mau dicabut, ntar aja nungguin dia pulang maulid. Ini romannya nggak ada yang pada pulang ini. Pada nginep di masjid semua romannya. Itu dengan silaturahmi jadi panjang umur. Bukan cuman panjang umur doang, tapi dengan sebab silaturahim Allah murahin rezeki kita. Coba lihat sekarang nih, gara-gara kita datang maulid silaturahim di depan kita, coba lihat ada anggur, ada pisang, ada jeruk, ada kue pastel, ada kue risol, kue yang hijau-hijau atasnya putih, apa namanya itu? Saya nggak tahu namanya. Putu Ayu, ibu-ibu di depannya udah nenteng berkat. Coba kalau kagak datang maulid, kagak bakalannya Ginari lagi makan anggur di rumah kok. Sejek-bujek kita agak pernah beli anggur di rumah kita. Emang nungguin berkat selamatan doang makan anggur. Iya saya tahu. Coba kalau nggak datang maulid, kagak makan anggur tengah malam begini, untung pergi maulid jadi pada makan buah, di depannya ada berkat. Kalau entar malam nggak langsung dimakan, bakal besok pagi nyarapan lumayan ngirit, nggak beli nasi uduk kok. Tuh gara-gara maulid tuh berkah. Alhamdulillah.
Coba lihat orang-orang tua kita dulu bang, engkong kita, baba kita, coba lihat contoh. Bapak kita, engkong kita dulu sekolah nggak pakai tinggi-tinggi, SD juga kagak lulus, baca dia kagak bisa, ngitung dia kagak bisa. Coba lihat, karena rajin silaturahim, coba lihat rezekinya berkah. Apa buktinya? Tanahnya lebar-lebar banget, sampai Ginari kita masih nempatin tanah engkong kita. Berkah tuh engkong kita. Kita sekolah sekarang mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, sampai S lilin kita makan kok. Sampai Ginari kita kagak kuat beli tanah, kerjaan kita tibang jualin doang. Pengen hajatan meterin, pengen berangkat haji meterin, ujung-ujungnya ngontrak di rumah sendiri. Ada yang begitu, ada. Iya, banyak yang begitu. Kagak berkah. Tapi kalau bapak kita, engkong kita berkah, biar kagak sekolah tapi hidupnya berkah. Kenapa? Silaturahimnya rajin. Rumahnya di Pabuaran, punya saudara di Pedurenan, punya saudara di Kampung Sawah, punya saudara di Keranggan. Kalau lebaran dulu bapak kita nyampe, mobil kagak punya, motor kagak ada, jalan kaki tuh bapak kita amanya kita, anak 10. Orang dulu anaknya nggak ada yang dikit, paling dikit 5, 6. Kenapa? Karena kata engkong saya begini, engkong saya anaknya 9. Kalau anak gua 9-9-nya kagak ada yang bener tuh, minimal atu-atu aja mak pasti ada aja yang nurut sama orang tua. Makanya orang tua dulu anaknya banyak-banyak. Kalau ada anaknya 9, 8 pada meded, atu ada yang bener. Kalau seandainya anaknya ada 9, atu kagak bener, 8 masih ada yang bener. Tuh orang tua dulu begitu, kagak pakai KB. Kalau orang sekarang pakai KB, cukup anaknya cuma 2 doang, laki sama perempuan, cukup udah. Punya anak namanya Sianto sama Sianti. Sianto ditangkap sama polisi gara-gara narkoba, Sianti jadi jabla ya. Hancur orang tua harapannya, mau ngarepin apa lagi? Tibang punya anak sedua-duanya, geblek dua-duanya. Makanya kalau orang tua dulu anaknya banyak-banyak. 10 punya anak tuh. Lebaran jalan kaki ke Keranggan, ngerasain gak empok dulu begitu pok? Bapak kita paling depan. Kalau lebaran bajunya istimewa, yang dia pakai bukan baju koko, baju jas. Baju jas, kain jibeng. Kalau jibeng kagak nemu, nggak punya duit, kainnya kain jamblang. Orang tua dulu. Kacamata ribin. Sendal lili. Belum ada sendal Yongki Komaladi, belum ada. Sendal dulu mereknya sendal lili. Bapak kita paling depan, anaknya di belakang bererot, emak paling belakang. Bapak kita jadi komandan. Dia pakai baju jasnya nggak dipakai, disangkil di pundak, gerah jalan kaki. Lah motor kagak, mobil kagak. Lah kan jauh dari Buaran ke Keranggan. Sendal lili kagak dipakai, ditenteng kok. Emang apa? Belok jalanannya. Tapi kan nyampe lebaran jauh-jauh, apa engkong kita ngomong sama kita, nih lu kenalin, nih rumah mamang gua, ini rumah endek gua, ini rumah guru gua, ini rumah abang gua. Kalau entar gua kagak ada umur, lu jangan sampai putusin silaturahim, lu terus datang lebaran ke situ. Tuh orang tua kita ngajarinnya begitu. Tapi sekarang coba lihat orang sekarang pak, jangankan pakai jauh-jauh, ini rumah, tibang beda tembok doang, kagak kenal siapa namanya. Lebaran sekarang gara-gara ada handphone cukup pakai WA doang. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai sama Ustadz Kiai sekarang mak lebaran tiba pakai handphone doang. Jamaah saya, murid saya yang saya ajarin kalau lebaran tiba pakai handphone doang, saya kagak bales. Emang apa Ustadz ngajarin songong kalau begitu? Saya nggak bales. Biarin suruh datang ke rumah saya. Emang apa datang ke rumah saya? Takut. Sebab kalau datang ke rumah guru mah nggak enak, tangannya lenggang. Kudu ada yang dibawa. Kue, buah, pulang ngepelin. Nah ya kalau ke rumah guru begitu lu punya pikiran. Jangan datang ke rumah guru kopinya dihajar, rokoknya dipatil ya. Bagaimana maju tuh guru? Iya, pada songong murid begitu tuh. Jangan. Lebaran datang, orang silaturahim nih pak, silaturahim bu. Jangankan dia make ngobrol,
baru salaman doang, baru salaman. Itu orang yang lagi salaman berdua-dua, selama tangannya belum dilepas, malaikat mintakan ampunan buat orang yang lagi salaman. Baru salamannya doang, dosa kita udah dirontogin sama Allah. Makanya selesai maulid, sambung lagi tali silaturahimnya. Insya 11. Udah ini ya? Udah ya? Nambah? Empok nyumbang berapa duit sih, Pok? Dia nambah-nambah aja. Yang pertama, yang namanya maulid berkumpulnya manusia. Yang kedua, wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Yang namanya maulid begini kudu dibaca ayat-ayat Qur'an. Dari sore kita baca tahlil, dibaca surah Muawwidzatain, Falak bin Nas, dibaca surah Al-Ikhlas, Kulhu, dibaca awal surah Al-Baqarah, dibaca ayat kursi, dibaca akhir surat Al-Baqarah. Malam hari ini maulid kita semua pada baca Quran nih. Makanya selesai maulid, rajinin baca Qurannya, Po, rajinin. Quran yang ngasih kita syafaat ntar di akhirat. Itu Quran yang kita baca akan memberikan pertolongan bagi orang yang membacanya di dunia. Makanya selesai maulid, banyakin baca Quran, insya. Ini mah kadang-kadang handphone diliatin berhari-hari nggak pada bosen. YouTube diliatin berhari-hari kagak pada bosen, sama Quran gak pernah dibaca. Dibacanya asal bulan puasa doang. Kelar puasa udah nggak dibaca aja lagi Qurannya. Padahal tuh Quran yang ngasih kita pertolongan, bukan handphone kita yang ngasih pertolongan ntar di hari kiamat, tapi Quran yang kita baca. Bu, kelar maulid banyakin baca Qurannya, Bu ya. Insya. Ustadz, saya punya anak kecil, anak saya rewel banget. Kalau saya baca Quran suka nanya mulu, boleh nggak saya sambil baca Quran sambil nyaut-nyautin bocah? Nggak ngapa-ngapa, boleh. Ibu habis maghrib ambil air sembahyang, tutup auratnya, madhab ke kiblat. Adabnya baca Quran. Jangan baca Quran ngadepnya ke depan TV, nggak beres. Ngadep ke depan kiblat, baca tuh. Misalnya suratnya lempengannya lagi Yasin, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Anaknya datang nanya, "Mak, remote TV di mana?" Di atas meja, kata gitu. Wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin. Kagak ada, Mak, jatuh kali ke kolong. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Udah ketemu neng remote-nya. Udah, Mak. Emang udah mau nonton apaan sih? Nonton sinetron Ikatan Cinta, Mak. Udah mulai. Udah. Shadaqallahul azim. Ya. Emang emaknya PA, anaknya geblek. Baca Quran, baca Yasin tibang kalama Ikatan Cinta. Heran saya, Mak. Tibang si Aldebaran doang diliatin. Tapi sekarang si Aldebaran udah mulai cinta sama si Andin, kok. Si Rena udah diasuh lagi sekarang sama si Al. Yang saya bingung ngapa si Elsa jahat banget ya sama si Al ya. Lalu ngapa pada tepuk tangan? Emang gue maling motor? Nah, emang dia doang yang punya TV. Saya gue punya TV di rumah. Ustadz nontonnya kagak. Saya emang gak pernah nonton TV, Po, gak pernah. Nah, saya kapan mau nonton TV-nya? Siang saya udah ngajar, sore abis maghrib saya udah ngajar. Saya ngajar 7 majlis taklim kurang lebih, mulai dari pagi sampai malam tiap hari. Kapan saya mau nonton TV-nya? Gak pernah saya mau nonton TV, Po. Yang nonton emak saya ngikut di belakangnya. Bukan nonton, itu namanya ngikut. Itu baru si Aldebaran tuh. Belum lagi sinetron yang di Indosiar, sinetron yang ajab-ajab. Benci banget saya sama sinetron itu, ngapa tahu. Saya liatin rahmat Allah di mana adanya. Ada orang jahat banget, begitu matinya susah. Begitu udah mati jasadnya keluar belatung. Kagak bisa dimandiin. Belatungnya hilang bisa dimandiin, digotong kagak kuat. Begitu digotong kagak kuat, akhirnya digotong berame-rame. Kuat juga digotong di tengah jalan, itu mayatnya kesambar geledek, mayatnya nganyut ke kali. Bu, ilah.
Lo mayat nganyut ke kali sambil geledek, kesian banget udah mati. Ada yang begitu kan po ya? Iya. Tuh film azab judulnya aneh-aneh. Apalagi sekarang musim pandemi Covid begini. Gara-gara ibu-ibu kagak pada ke mall. Ibu-ibu belanjanya dari rumah. Ada suara yang menakutkan kalau siang di rumah ibu-ibu, Pak. Bapak nggak tahu aja sih ke kantor. Tuh kalau bapak ada suara yang menakutkan di rumah, Pak. Kalau siang bunyinya begini nih, paket begitu. Itu kerjanya mama, Pak. Ternyata belanjanya udah pakai handphone. Ntar keluar judul baru film di Indosiar yang judulnya Azab. Seorang istri yang belanja online gak ketahuan sama suaminya, begitu mati jasadnya dikirim lewat JNE. Mampus lo. Lo kalau belanja gak ketahuan, tahu-tahu duit di rekening udah habis semua. Udah kelar mulit, banyakin baca Quran ya Bu ya, jangan banyakin nonton TV-nya ya. Insya Qurannya baca, sholawatnya juga jangan lupa dibaca. Kalau baca Quran kudu suci dalam keadaan yang suci. Tapi kalau baca sholawat punya wudhu kek, enggak punya wudhu kek, boleh baca sholawat mak. Di dapur boleh, lagi ngulek sambel boleh, lagi goreng ikan boleh, lagi nyayur boleh. Tapi kalau Quran jangan dibaca di dapur kok. Sekarang ada orang kebangetan soleha sampai ke dapur-dapur bawa Quran, bingung saya ngajinya di mana itu orang. Quran kan disentuh dalam keadaan gak suci aja nggak boleh, sampai ke kantongnya, hatta fi sundukihi, sampai ke peti-petinya. Kalau dalam keadaan kagak suci, kalau di dalam peti ada Quran, petinya kagak boleh disentuh. La yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuh Quran dalam keadaan tidak suci. Kagak boleh Quran dipegang kalau dalam keadaan kagak suci. Kalau selawat mah boleh empok baca. Selawat yang kita baca dapat menurunkan rahmat buat kita. Nabi sabda, orang yang selawat 1 dibalas 10, selawat 10 dibalas 100, selawat 100 dibalas 1000, selawatnya 1000 lantamas sahunar, nggak bakal disentuh sama api neraka. Banyakin baca selawat tuh bang, kok selesai mulid. Selawat yang kita baca bukan cuma rahmat Allah doang yang turun, tapi magfiratun lidunubikum, dapat menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah. Terus selawat yang kita baca ngerontogin dosa-dosa kita sama Allah. Makanya kelar mulid banyakin baca selawat. Insya. Kata ulama, siapa orang yang ingat sama Nabi, yang baca selawat sama Nabi, wa dzikruhu fihi syifa, orang yang sering baca selawat sama Nabi itu bakal jadi obat buat dirinya. Makanya sekarang lagi zaman fitnah, zaman bala, zaman penyakit, banyakin baca selawat biar yang sakit penyakitnya diangkat sama Allah, yang sehat-sehatnya dipelihara sama Allah. Minta sama Allah begitu, baca selawat kok. Sekarang kan lagi musim Covid ini. Saya liatin di TV, bukannya mungkinan ari, bukan mungkinan turun, mungkinan naik. Itu Covid, ke masjid takut, jalan-jalan ke puncak nggak pernah takut. Ya po ya. Coba lihat tahun baru besok, kalau kagak macet puncak. Coba kalau nggak percaya, engkau lihat besok. Ke masjid takut, sembahyang Jumat kagak mau. Ke pasar mah belanja paling getap. Ada di sini yang begitu ada. Memang orang sini yang saya ceritain kok. Bukan orang mana-mana. Iya. Lah Covid 9 bulan gak kelar-kelar Pak Camat, 9 bulan ya. 9 bulan. Lagi kemarin baru mulai Covid mah ya Allah ngenes banget, ngenes dah. Lagi di lockdown ngenes banget. Orang yang dagangannya tadi laris, dagangannya jadi sepi. Yang tadi usahanya lancar, usahanya jadi mampet. Yang kerjanya enak, kerjanya sampai dirumahin gara-gara Covid kemarin Pak Camat. Sampai Ustadz juga termasuk kena dampaknya. Lah Ustadz penceramah 4 bulan gak kemana-mana, nganggur aja di rumah. Iya, mau ceramah kemana kita, emang kagak boleh ceramah. Jumatan ditutup, terawih kagak boleh. Sekalinya ada terawih ngumpet-ngumpet masjid, lampunya dimatiin, sendal dimasukin ke masjid, motor diparkirin ke kebun. Itu ngakal-ngakalin pada itu. Kemarin begitu, 9 bulan gak kelar. Begitu saya teliti, kenapa sih emang Covid belum pergi-pergi dari kampung kita? Sebabnya salah satunya, bapak-bapak, sebabnya salah satunya, mama, nenek-nenek, sebabnya. Makanya corona belum pergi-pergi. Emang apa Ustadz? Saya kemarin nih po, ini saya cerita nih po ya. Saya kemarin jalan-jalan ke kampung po. Saya nemuin nenek-nenek. Saya tanya begini, Wak, ngapa Ji? Ini bagaimana Wak musim corona begini? Kata nenek-nenek, gua sama Ji mendingan corona aja terus. Emang ngapa Wak? Lah gua nggak kemana-mana, ada yang bagi beras begitu katanya.
Ini Pak Camat tuh gara-gara mama. Itu beras asal dibuka dalamnya ikan denci sama mie. Ikan denci sama mie, habis sehari-harian kita makan mie mulu sama sarden. Tuh kalau sarden yang emak saya beli mereknya Botan, ikannya gede, cakep, kuahnya kental, dimasak nggak hancur. Kalau yang dari bantuan, yang dari bansos, mereknya kagak jelas, ikannya kecil-kecil, bumbunya encer, dimasak hancur, ikannya bukan ikan tuna, ikan sepat disausin. Boleh jadi pantesan merek yang enggak aneh, mereknya aneh-aneh. Tahu-taunya sarden habis dimakan diembat sama mensos ya. Kita mah disuruh 3M, dia mah 17M dihajar sama dia. Alah. Heran saya, orang udah susah masih dikorupsi juga. Di mana hati nuraninya? Makanya saya pesan kemarin sama polisi, saya pesan sama tentara, saya pesan sama sipir, saya pesan banget itu besok menteri sosial yang ditangkap gara-gara korupsi bansos, tiap hari kasih aja sarden 3 kali. Lu makan sarden seharian tuh emang enak. Bingung saya mah, hancur negara kita. Yang satu lagi po, yang lebih parah lagi, naon-naon, emang lu di Sunda apa begitu naon. Yang lebih parah, ada lagi nenek-nenek saya anterin sembako nih. Wah, ini ada sembako, Wak. Dari mana ini, Tong? Ini sembako bantuan corona, Wak. Ini dari si corona, Tong. Iya, Wak. Ya udah gua doain si corona biar panjang umur, biar sehat. Nenek-nenek geblek. Kagak tahu-taunya virus didoain panjang umur. Boleh jadi sampai jinari nggak pergi-pergi itu virus. Emang lu juga po sebabnya po. Gara-gara beras itu virus didoain biar panjang umur. Ampun. Makanya banyakin baca selawat insya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir ya wasi'al karami waghfir ya wasi'al karami salatullah Rasulillah salatullah ala yasin billah Allahumma salli ala Muhammadin qulubi wa Allahumma afina fi badanina wa fi sam'ina wa nuril wa dhiyaiha wa ala mau dapat rahmat, mau dosa diampunin, mau hajat dikabul, mau rezekinya gampang, mau entar di akhirat dikumpulin sama Nabi, banyakin baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ngomong, ya Rasulullah, aku Jibril akan menuntun umatmu ketika dia menyeberang di jembatan Siratal Mustaqim. Siapa umatmu yang banyak membaca sholawat kepadamu? Orang yang rajin baca sholawat entar dituntun sama malaikat Jibril ketika berjembat di jembatan Siratal Mustaqim. Malaikat Mikail nggak mau ngalah po. Kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, aku Mikail yang akan membawakan umatmu air dari telaga Kautsar. Ketika dia kehausan, yang sekali diminum nggak bakal ngerasain kehausan selama-lamanya. Untuk umatmu yang gemar membaca selawat kepadamu, malaikat Mikail bakal bawain air dari telaga Kautsar buat orang yang kehausan. Bagi orang yang banyak baca selawat, malaikat Mikail bakal bawain air buat orang yang aus. Malaikat Mikail bawain air buat orang yang aus. Malaikat Mikail bawain orang yang ya Allah. Makasih guru. Kata saya malaikat Mikail kali.
Guru Hasim tahu-taunya. Kata guru saya Kiai Arsalih, kalau mau minum sunahnya duduk. Kalau duduk kagak bisa jongkok, saya jongkok aja dah. Ngikutin sunah Nabi karena bisa, nggak dalam keadaan darurat. Saya jongkok aja ya Bapak Ibu ya. Kata guru saya Kiai Haji Usman Qurtubi, kalau mau minum suruh baca doa dulu. Kalau doa minum kagak apal minimal baca bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa abtar wa ajdam. Kalau amal perbuatan nggak dimulai pakai bismillah, maka bakalan sia-sia, nggak ada berkahnya. Sebelum mulai sesuatu pekerjaan baca bismillah, kerjaannya udah kelar bacanya alhamdulillah. Saya minum dulu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati syifa bi barakatil habibil mustafa. Kata guru saya Pak Haji Yasin Jimmy, kalau emang masih aus minum aja lagi. Saya minum lagi dah. Alhamdulillah. Emang enak air ini ya Bu ya. Le minerale. Nih kayak ada manis-manisnya gitu ya. Korban iklan. Emang panitia mah sama semua kok. Dari Sabang sampai Merauke. Saya ceramah mulai dari Aceh sampai Sulawesi Selatan. Terakhir sebelum lockdown saya ceramah ke Jeneponto namanya. Itu panitia kalau ngasih kita penceramah pasti air putih. Padahal mah kita yang ceramah kan sebenarnya air jeruk doyan juga. Ya saya sih minta sih kagak, cuman ngasih tahu doang. Taruhnya minta dibawain, gue emang udah telat. Biarin aja, saya menungguin yang punya pikiran sahabat kayak. Kadang-kadang pikirannya pada kagak. Iya, air putih orang mah kasih gelas kek. Ini mah kagak, sedotan kagak. Botol doang saya kokob. Ceramah jadi gendeng aja. Nah pokoknya empok selesai murid baca Qurannya banyakin, silaturahimnya sambung, baca selawatnya banyakin, ke masjid jangan lupa jamaahnya ya Bang ya. Afdolnya sholat bagi orang laki-laki berjamaah di masjid. Selesai maulid jemaah biar penuh masjid kita. Yang ngajinya malas selesai maulid biar ngajinya pada rajin. Kalau orang perempuan mah jangan ditanya Bang, ngajinya paling rajin mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia mah ada terus. Pagi, siang, sore, malam seragamnya 12, 10 utang, 2 lunas. Orang perempuan, kalau orang laki mah ngajinya seminggu sekali, itu juga kudu dipanggilin dulu, kadang-kadang kagak pada datang ngajinya. Kalau orang perempuan mah kagak, pada rajin banget dia mah, tengari jam 12 mah, jam 12 siang tengari uang datang juga dia mah. Iya, ke masjid Al-Fajri punya seragamnya merah, dia cari timpalannya kerudungannya warna merah, cari lagi tasnya warna merah, sendalnya warna merah. Jam 12 siang keluar rumah dari ujung rambut ke ujung kaki merah semua. Kepercis kayak Pertamina kebakaran po. Tapi dia mah datang juga. Besok ngajinya yang rajinnya po ya. Jangan pakai banyak alasan po. Orang kampung saya banyak banget alasannya. Umur udah 70 tahun, udah nenek-nenek kan ya po ya. Disamper ngaji, wah kita pergi ngajinya wah. Apa katanya ya Neng, gua nggak ngaji dulu Neng. Emang apa wah, gua lagi men Neng dia. Najis. Nenek-nenek apaan masih main aja 70 tahun. Ilok nenek-nenek punya bayi lagi. 70 tahun masih main. Itu mah alasan. Ada lagi. Ya po kita pergi ngajinya po. Ya gua ini nggak ngaji dulu dah po. Emang apa? Ntar dah gua ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan kalau umurnya nyampe. Kalau enggak taruhnya nyampe. Orang kalau udah tua matanya udah kurang tapi lihat, kuping udah kurang tapi denger. Selama-lamanya ngaji duduknya di pojokan mulu. Guru ngajarin yang model begitu setengah mati nggak bisa-bisa. Kata guru terusin ya po ya. Innahu kana tawwaba. Emang kuping udah budek diterusin sama dia. Innahu kawat tembaga. Kata guru besok lu kiloin sama Madura. Orang kalau ngaji udah kupingnya budek begitu tuh. Dah kelar maulid ngaji biar rajin. Insya yang terakhir buat closing statement saya. Wah kayak di ILC ya. Ada closing statement namanya. Sebab ILC sekarang udah kagak tayang lagi. Jadi saya dah yang closing statementnya. Ini maulid yang kita peringati jangan cuma diperingatin doang Bang kok. Kudu ada bekasnya buat kita. Biar kita jadi orang yang lebih baik lagi. Maulid kayak begini nggak gampang, susah. Coba tanya panitia. Seminggu panitia nggak bisa tidur ini. Tanya Ustaz Andriansa dah. Seminggu nggak bisa tidur. Dia siapin. Ntar dia pikirin. Kira-kira yang datang orangnya banyak apa enggak. Jamuannya cukup apa enggak. Ustadznya guru-gurunya yang datang banyak apa enggak. Coba dah.
Ntar begitu hari acaranya hujan apa enggak? Alhamdulillah enggak hujan kan. Kemarin kan hujan aja nggak berhenti-berhenti, lagi malam Natal ya po ya. Sekarang kenapa nggak hujan di sini masjid? Kenapa coba dah? Tahu nggak? Sebab yang ceramah saya. Ini kalau bukan saya mah hujan ini kayak dituang-tuang. Ya namanya laut mah asin dewek po. Daripada gua nggak ada yang muji, mendingan gua ngagul dewek. Ya kan dipikirin tuh. Coba kalau nggak percaya dah. Susah ini mulut begini, nggak gampang, susah. Belum lagi panitia mintain duit proposal ke rumah-rumah, dikatain, diomelin, diomong-omongin. Nggak gampang mulut kayak begini po. Emang mulut kayak begini cukup duit 5 juta? Belum. Agak cukup duit 5 juta, 10 juta ini mulut. Ketahuan nih, sound system aja nih. Mereknya apa nih? Hooper saya lihat. Ini sound system sama kamera, sama backdrop, sama panggung paling tepuk 3 juta ini po. 3 juta nih buat sound doang sama perangkapan-perangkapannya yang lain. Hadroh coba hitung berapa orang tuh hadroh tuh. Itu hadroh paling kagak tuh 2,5 juta itu sekali mukul. Jangan dikasih gope, kesian. Lah hitung aja ada 20 orang kali gope lah cuma dapat gocap. Bawa bass segitu gede-gedenya lu asli diupain gocap, bawa bass segede gitu kagak mau kok. Kasih yang gedean dikit anak hadroh, kesian dia. Bagi 2 yang setapen. Saya yang promosi ini nih. Iya. Tuh, udah berapa duit? Belum beli buah-buahan, belum beli besek. Belum santunan yatim. Berapa puluh juta duit yang kita keluarin malam hari ini. Apalagi yang belum kok. Penceramah nggak usah pakai disebut ngapa? Sian malu kagak, jangan. Penceramah mah nggak boleh disebut, melanggar kode etik jurnalistik nggak boleh. Penceramah kalau habis ceramah pakai minta bayaran kagak boleh, dosa. Kata guru saya begitu. Kalau habis ceramah minta bayaran dosa, nggak boleh. Dosa yang lebih besar lagi ngundang penceramah nggak bayar. Dosanya gedean lagi. Mau milih yang gede apa milih yang kecil? Terserah dah. Ya. Makanya kan sayang nih. Duit puluhan juta kalau udah kita keluarin nggak ada bekasnya buat kita, sayang. Makanya selesai maulid yuk sama-sama. Yang tadinya malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Yang tadinya malas sama sedekah jadi rajin sama sedekahnya. Yang malas ngaji selesai maulid biar malas sama ngajinya. Berarti maulid ada bekasnya buat kita. Masih sisa 2 lagi sebenarnya karena waktu udah malam, udah jam 11:30. Bukan apa-apa, saya takut ntar nasinya pada dingin gak enak kemakan. Jadi saya harus membatasi diri saya. Besok pagi juga saya subuh harus datang ke FS3G sholat subuh gabungan. Makanya saya nggak mau lama-lama ceramahnya. Saya takut kesiangan, bukan apa-apa. Ya bahaya ntar kalau subuhnya kesiangan saya disalahin lagi. Ngapa lu sembahyang subuh kesiangan? Gara-gara ustadz mau ceramah sampai malam banget kelarnya. Begitu lagi ntar saya yang disalah-salahin. Makanya pas dah jam 11:30 karena saya lihat rondon acara dari panitia 11:30 memang ditutup dengan doa. Maka malam hari ini saya cukupin sampai di sini. Masih sisa 2 lagi, ntar gampang dah kalau 2 lagi mengundang aja lagi po, ntar kapan kayak di mana kayak. Iya namanya pemasaran ini biar paham lalu. Iya 2 lagi saya sisain ya. Ntar ingetin saat masih ada 2 lagi yang di Al-Fajri, sisanya begitu. Ntar baru saya sampein. Itu yang namanya maulid terdiri dari 4. Malam hari ini saya sampein 2. Jadi yang pertama jangan lupa silaturahim. Yang kedua baca Qur'annya. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Biar murah rezekinya. Mudah-mudahan qabul hajat. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Kita yang sehat Allah pelihara kesehatan kita buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil madhkurati la hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Fatihah kita bacain juga buat para donatur yang udah nyumbangin harta, tenaga, pikiran. Mudah-mudahan segera dibalas diganti oleh Allah dengan pahala rezeki yang berlipat ganda. Doain Pak Haji Yasin Jimmy, ya Allah beliau luar biasa. Setiap acara maulid pasti selalu aktif untuk menyantuni anak-anak yatim. Ada Pak Haji Agus Kustoni dan yang lain-lain semuanya yang saya nggak kenal, yang saya nggak sebutin. Mudah-mudahan semua panitia, semuanya donatur yang udah nyumbangin, mau tenaga, pikiran, hartanya segera dibalas diganti oleh Allah dengan pahala rezeki yang berlipat ganda. Doain Pak Camat biar sehat. Besok-besok begitu maulid di sini sambutan udah jadi wali kota. Amin. Pak Dan Ramil mudah-mudahan besok sambutan di sini udah jadi dandim.
Ya, mudah-mudahan semuanya biar para sukses karir. Dan kita baca Fatihah untuk muassis, untuk pendiri Masjid Al-Fajri, almarhum wal maghfurlah Haji Muhammad Suwandi bin Bandan, Haji Madali bin Haji Diman, Haji Arifin bin Haji Abdus Somad, Kiai Haji Muhammad Yunus yang udah mendirikan Masjid Al-Fajri. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh salah dosa dan khilafnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan masjid ini menjadi wasilah supaya beliau-beliau semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggalkan semua bisa meneruskan perjuangan dari almarhum biniyatil madhkurat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu aja yang saya sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya, sampai ketemu lagi. Jangan bubar sebelum ditutup doa. Nabi paling marah kalau ada majlis belum doa udah pada bubar, sebab berkahnya ngaji adanya pada doa. Dosa kita dilemparin ke laut, laut nolak, dilemparin ke gunung, gunung nolak, akhirnya dosa kita dilemparin sama orang yang pulang duluan kalau lagi ngaji sebelum ditutup sama doa. Makanya sebelum ditutup sama doa jangan pulang dulu, kecuali Ustadz Kiai boleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada guru kita Kiai muda ganteng single dari Lubang Buaya, Kiai Fajar Maulana SBDI. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya yang tadi beliau sampaikan dapat keserap dan insya Allah kita amalkan hidup kita sehari-hari. Hadirin para jamaah Maulid Masjid Jamil Fajri yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan yang telah menyupport acara Maulid pada malam hari ini, yaitu kepada para donatur jamaah Masjid Al-Fajri, Bang Ahmad Soneta, Sound System Dimas Tamustik, Mandiri Kunci Solid, Lighting A2 Lighting, El Faja Gamistor, Ustadz Riyad, Payuguban Padang, Tim Kombes, Abah Haji Yasin Jimmy, Ahmad Batu Nisan Official, Erwin Furnitur, dan Net Photography and Family Production Video Shooting. Hadirin jamaah peringatan Maulid Masjid Al-Fajri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu ada salawat dan ada panitia yang keliling untuk mengelilingi infak keliling. Untuk itu kepada para jamaah siapkan infak terbaiknya. Shallu ala Nabi Muhammad.